Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share bagaimana cara submit artikel pada Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi atau EduScientext. Pertama, kita langsung mengarah pada alamat jurnal, kemudian kita klik Make a Submission di sini. Selanjutnya, jika kita belum memiliki akun, maka langsung arahkan kursor pada register. Kita bisa menggunakan ORCID ID. Jika kita memiliki, bisa langsung klik connect dengan ORCID ID. Namun pada umumnya masih banyak yang belum memiliki, kita bisa mengisi profil kita secara bertahap. Baik, namanya misalnya Ide, kemudian middle name tidak ada, kemudian kreatif. Afiliasinya misalnya Universitas Rumah Ibu misalnya, country Indonesia. Kemudian kita tulis alamat email di sini. Kemudian username yang kita inginkan. Ide kreatif misalnya. Passwordnya 123456 misalnya. Repeat, kita ulangi 123456. Diklik semuanya di sini. Ini artinya saya setuju data saya dikumpulkan untuk privasi statement, kemudian saya menginginkan notifikasi, publikasi atau pengumuman. Saya setuju untuk dikontak jika diminta mereview artikel pada jurnal ini. Reviewing interest, bidang keilmuan, misalnya boleh lebih dari satu. Silakan, kemudian kita klik register. Nah, kita sudah masuk pada tahap, kita sudah masuk pada akun kita. Kemudian selanjutnya kita klik make a new submission. Nah, ini adalah langkah pertama. Diperhatikan di sini start. Kemudian kita centang semuanya di sini. Setelah itu comment for editor. Silakan disampaikan pesannya yang terhormat, misalnya editor. Jika perlu menyampaikan pesan, jika tidak masalah. Salam hormat. Saya berterima kasih atas kesempatan submit dan berharap dapat dipublikasikan pada jurnal ini. Terima kasih. Cukup. Nah, jika Anda adalah penulis korespondensi, maka centang ini. Pasti ketika Anda yang mensubmit, maka harusnya adalah penulis korespondensinya. Save and continue. Kemudian saatnya upload submission atau kita upload artikel yang mau kita
submit yang mau kita submit. Oke, kita pilih mana artikelnya. Misalnya ini artikel kita. Oke, setelah itu continue. Continue lagi. Kemudian confirm. Jika ada file yang ingin ditambahkan, silakan. Mungkin file hasil instrumen dan lain-lain, silakan. Kemudian kita save and continue. Kalau ada file yang lupa, bisa diupload di sini tambahan filenya. Pastikan di sini this is not a revision of an existing file. Ini bukan revisi dari file sehingga file yang pertama tidak terhapus. Nah, kita masukkan apa? Artikel teks atau research instrumen, material, dan lain-lain jika ada tambahan. Jika tidak perlu. Save and continue saja. Kemudian kita klik enter metadata. Title, ini yang wajib ya. Misalnya, pengaruh model problem based learning terhadap hasil belajar peserta didik kelas 7A di SMPN 1 Mangaran Situbondo. Misalnya, subtitle tidak perlu. Jika ini berupa penelitian kualitatif, maka subtitle bisa ditambah, misalnya studi kasus di sekolah mana, silahkan. Kemudian abstrak, kita tulis abstraknya, kita copy saja. Ini saya pilih random saja abstraknya, kita copy. Abstrak yang bahasa Indonesia dulu ya, nanti kita baru masukkan yang bahasa Inggris. Oke, kita copy abstrak di sini. Nah, di sini perlu diperhatikan jika ada satu penulis, list of contributor cukup ditulis satu. Jika ada lebih, misalnya ada 2 penulis, kita tambah. Siapa penulisnya? Ahmad Dito misalnya. Kontaknya Ahmad, emailnya bisa pakai email kita atau email penulis kedua. Country Indonesia diisi seperti biasa. Nah, kemudian afiliasinya misalnya universitas sama, rumah ibu misalnya sama. Nah, kemudian di sini diklik author. Perannya sebagai apa? Penulis atau translator. Misalnya perannya adalah translator, silakan tulis translator. Kalau author, silakan tulis author. Nah, di sini jika penulis kedua bukan penulis korespondensi, maka ini jangan dicentang. Biarkan saja seperti ini. Tapi ini wajib dicentang, include this contributor in browse list. Artinya, nama author akan tampil pada laman artikel jurnal. Jadi ini harus dicentang. Sehingga semua nama penulis akan tampil. Save. Nah, jika Anda penulis pertama, maka Anda akan berada di sini namanya. Jika penulis kedua, maka begitu. Ini akan berurutan. Maka jika Anda penulis kedua, maka ini bisa Anda delete, kemudian diganti ke penulis kedua. Seperti itu. Karena ini tidak bisa di drag, jadi harus diisi secara manual. Ini diperhatikan primary contact. Primary contact artinya Anda adalah penulis korespondensi. Andalah yang akan dihubungi oleh editor atau reviewer untuk menyelesaikan proses review artikel. Oke, selanjutnya kata kunci. Kata kunci pada artikel Anda, misalnya ini, minimal 3. Oke, ada 3 ya. Referensi pada artikel Anda. Anda copy, kemudian paste di sini ya. Dipaste di sini. Oke. Save and continue. Nah, kita sudah di tahap 4.
finish submission. Finish submission. Oke. Nah, selanjutnya kita boleh kembali ke dashboard kita, ke awal, kemudian kita boleh mensubmit kembali jika kita mau submit lebih dari satu artikel. Oke, coba kita kembali kepada submission kita. Nah, di sini kita sudah berhasil mensubmit satu artikel, kemudian posisinya masih submission. Jika oleh editor sudah diteruskan kepada reviewer, artinya screening pertama artikel Anda sudah lolos dari editor, maka akan dilanjutkan ke reviewer dan sini akan tertulis review. Demikian cara singkat untuk submit pada jurnal pendidikan sains dan teknologi. Terima kasih.